Ini nanti kita akan melanjutkan pembelajaran pada kelas 4, tema 5 pahlawanku. Kita sudah masuk ke tema 2 ya, pahlawanku, kebanggaanku. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Mulai pembelajaran hari ini ya, sudah siap, tetap semangat ya. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Beni ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan setelah masa kerajaan Hindu-Buddha. Bersama Beni, mari kita cari tahu lebih lanjut perjuangan tersebut. Kita akan membaca bacaan tentang Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Gua Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arupalaka, Latenri Tata Toorung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan bacaan di atas, coba kalian isi tabel berikut ya sobat belajar. Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Tadi yang kalian baca apa? Ya, dari perjuangan Sultan Hasanuddin kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Bagaimana cara kita menghargai jasa para pahlawannya, sobat belajar? Kemerdekaan Indonesia ditebus oleh pengorbanan para pahlawan bangsa. Kita sebagai generasi penerus bangsa wajib untuk menghargai jasa para pahlawan dengan cara sebagai berikut. Di antaranya melanjutkan perjuangan sesuai dengan kondisi sekarang, kemudian dengan memberi gelar pahlawan nasional, kemudian bisa mengabdikan nama para pahlawan sebagai nama jalan, gedung, dan sebagainya. Kemudian bisa memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan bangsa. Kemudian bisa berziarah ke taman makam pahlawan. Kemudian pada waktu upacara mengikuti dengan khidmat, ikut mendoakan arwah para pahlawan dan juga turut menjaga bentuk peninggalan sejarahnya. Itu adalah sebagian ya dari kita sebagai penerus bangsa untuk menghargai jasa para pahlawan. Ayo kita mencoba sobat belajar. Sepulang sekolah, Beni menceritakan kepada kakeknya kisah perjuangan Sultan Hasanuddin. Beni bertanya kepada kakeknya bagaimana cara orang zaman dulu berkomunikasi ketika berperang.
Beni sangat tertarik dengan cerita kakek tentang penggunaan cahaya sebagai alat komunikasi. Kakek mencoba menggambarkan proses berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Arah berkas cahaya berkaitan dengan posisi cermin dan sumber cahaya. Amati gambar di samping, amati pula gambar skema pantulan sinar matahari pada cermin datar. Kamu akan mempraktikannya, cara berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Amati gambar terlebih dahulu ya sobat belajar. Nah, percobaannya sebagai berikut. Berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Ya, langkah-langkah percobaannya nanti sobat belajar bisa membaca sendiri ya. Pada layar, di buku paket tema 5 juga ada. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, tentunya wah, menarik sekali belajar tentang perjuangan pahlawan. Aku ingin tahu pahlawan-pahlawan lain yang ada di Nusantara. Siti ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan raja-raja Nusantara. Bersama Siti, kita amati gambar di bawah ini ya, sobat belajar. Berikut adalah raja pada masa pemerintahan kerajaan Islam. Di antaranya ada Sultan Hasanuddin dan Sultan Iskandar Muda. Amati tokoh-tokoh tersebut, apa yang kamu ketahui dan ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang peninggalan pemerintahan raja-raja pendiri dan raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya ada Sultan Iskandar Muda, adalah raja dari kerajaan Aceh Darussalam. Selanjutnya ada Raden Patah, pendiri sekaligus raja dari kerajaan Demak. Kemudian ada Sultan Hasanuddin, adalah raja kerajaan Mataram Islam yang memerintah pada tahun 1631.